Halo Pak Ketot dan Putri, juga siap merekamnya? Ya Pak, sudah Pak, ini sudah mulai. Ya, jadi wayang berbeda, kemudian nanti ada rapat di pos sehingga teruskan pada pertemuan yang lalu yang sempat tertunda. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak-Bapak Ibu semua sehat semua. Ini melanjutkan yang kemarin tertunda Pak Inotoda. Kemudian yang 6 untuk menyusul yang berikutnya. Karena biar waktunya ini 7 besar, mudah-mudahan nanti bisa semuanya terlaksana dan rekamannya agak bagus. Maka mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya langsung saja mengingat waktu, ya tadi semuanya bisa melaksanakan PTC, mudah-mudahan semuanya lancar. Untuk waktu yang pertama kali, Pak Inotoda dipersilakan. Baik Pak, terima kasih kesempatan waktu. Langsung saya tayangkan PPT-nya Pak. Oke, ya. Sudah terlihat kan? Sudah masuk Pak. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan untuk kita melaksanakan teaching pada pagi hari ini. Selamat pagi siswa-siswi kami semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabarnya semua? Masukkan sampai ayo CIP. Sehat kan? Sehat Pak, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita melaksanakan presensi kehadiran dan langsung saya cek. Anak kami Untung Sugeng Riyadi hadir. Hadir Pak, sehat Alhamdulillah. Roslina hadir. Hadir Pak. Sri Sulastri hadir. Hadir Pak. Yudiasari hadir. Hadir Pak. Marham hadir. Hadir Pak. Nopriansa hadir. Hadir. Baik. Ya, suaranya kencang ini. Sehat sekali ini. Mana Pak, masuk lagi. Masih. Baik, nak. Nur Setio Puspito ada? Ada Pak. Miftahudin ada? Ada Pak. Mas Ketut Rizky ada? Siapa hadir? Sri Heriani ada? Hadir Pak. Ade Eka Rosika ada? Hadir. Baik, terima kasih. Pagi hari ini sudah berikan kecerahan buat kita dan anak-anak kami semua yang rajin, yang kreatif, tetap saya akui kejujurannya, kehadirannya, disiplin waktu, tepat waktu untuk memasuki ruang kelas. Untuk siswa-siswi kami semuanya, sebagaimana itu umat percaya dan beragama pada Tuhan Yang Maha Esa, maka kepada ketua kelas, kan, saya minta untuk memimpin kita, kelas kita untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing. Ketua kelas saya percaya. Baik, terima
kasih guru. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Pak Guru. Kembali ke Pak Guru. Terima kasih Ketua Kelas. Baik, sekarang untuk menerapkan rasa kecintaan hidup berbangsa dan bertanah air sebagai pelajar yang beriman, pelajar yang kreatif, pelajar yang berkebinekaan, berjiwa gotong royong, pelajar yang mandiri dan nalar kritis. Mari sebelum kita melaksanakan kepada kita memberikan satu wajib nasional sudah bulannya semua kita itu penyanyi Garuda Pancasila 1, 2, 3 Garuda Pancasila aku tak tunggu saya berdoa untukmu Enggak nyanyi Pak itu Pak. Ayo maju. Ya, semuanya sudah bisa bernyanyi, tapi kata Nopri tadi ada yang tidak bisa bernyanyi. Nah, dengan pelajaran kita kali ini anak-anak, kita harus belajar bernyanyi baik melalui pelajaran seni budaya maupun pelajaran terakia. Nah, saya harapkan ada ketertarikan untuk belajar bernyanyi. Lebih-lebih kita ini kecintaannya terhadap bangsa dan negara. Kecintaannya menjadi pelajar yang kreatif, pelajar yang mandiri, dan pelajar yang bernalar kritis. Nah, terima kasih, suaranya semua merdu dan cantik-cantik juga yang bernyanyi ini. Baik, untuk tetap pada keadaan dan kondisi kesehatan anak-anak dan masa-masa COVID-19 ini, saya selalu mengingatkan supaya tetap menerapkan protokol kesehatannya, yaitu protokol kesehatan 3M. Masih ingat kan? Apa itu protokol kesehatan yang 3M? Masih, Pak. Tempat kami 5, Pak. Tempat kami 5M. Makan, minum, mandi, Pak. Coba disebutkan apa tadi itu? Makan, minum, mandi. Oh, ya. Bagus. Tetapi yang lebih tepat, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Supaya kondisi COVID-19 ini ya bisa terjaga kesehatan kita dan tetap aman dan nyaman. Baik. Hal perilaku sehat ini menentukan ada perubahan akan di mana ada tubuh yang sehat, maka di situ terdapat jiwa dan pikiran yang waras. Tentu kita menginginkan hidup dan pikiran kita tetap sehat semua. Dengan demikian, anak-anak kami Itu ada itu belum makan itu apa nasi. pada hari ini kita masuk pada pembelajaran prakarya. Kalau anak-anak kelas 7 ini semuanya prakarya ini adalah mata pelajaran yang asing karena di SD itu hanya mempelajari seni budaya, tetapi kalau di SMP ini ada mata pelajaran prakarya untuk kelas 7. Mata pelajaran
ini ya adalah mencakup hasil karya ataupun pekerjaan keterampilan tangan yang dibuat dari bahan-bahan tertentu. Tentu anak-anak kami satu mata pelajaran karya ini adalah pelajaran yang terbagi dalam struktur mata pelajaran di SMP. Untuk materi kita pada pagi hari ini, Dek, kasih makan dulu dia yuk. yaitu siapkan dulu catatan dan bukunya biar sambil dicatat dan sambil dengar. Ibu nyalakan. Sudah ada buku catatannya, sudah ada tunanya semua. Sudah, Pak. Sudah. Di tahun itu sudah ada buku ataupun belum itu? Mana bukunya? Bukunya hilang, Pak. Wah, jadi ini harus selalu untuk setiap berangkat pagi membawa buku dan sarapan pagi. Jangan lupa itu, sampai lupa membawa buku, lupa juga makannya. Jadi tetap Bapak ingatkan persiapan untuk berangkat dari rumah itu membawa persediaan peralatannya sampai di sekolah. Baik, judul materi kita anak-anak, mengidentifikasi kerajinan dari bahan serat alam. Ini adalah saya jadikan satu kali pertemuan, dan pertemuan yang kedua kali nanti kita masuk pada pembuatan produk kerajinan dari bahan serat alam. Jadi kita gunakan waktu yang efisiensi. Sama pada pertemuan kita ini, kita melaksanakan identifikasi ataupun Bapak Guru menjelaskan apa itu kerajinan dari bahan serat alam. Seterusnya, tujuan kita mempelajari ilmu prakarya dalam mengidentifikasi kerajinan dari bahan serat alam, kali ini Bapak jelaskan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri melalui produk-produk yang dihasilkan sendiri. Jadi tentu kita berpikir setiap apa yang kita lakukan, berpikir kita apa tujuan dan apa manfaat dari yang kita kerjakan. Sekali lagi Bapak jelaskan, tujuan kita mempelajari prakarya di dalam kerajinan bahan serat alam ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri melalui produk-produk yang dihasilkan sendiri. Dapat semua? Ya, Pak. Mana suara Roslina? Ya, Pak. Sudah bisa Dengar, dengar? Pak. Ya, untung dengar kan? Ini Pak Guru. Jadi saya nanti di akhir pembelajaran kita, anak-anak kami sudah bisa merekam dengan pikiran yang sehat tadi Bapak katakan, juga sudah mencatat, ataupun ada anak kami yang belum bisa mencatat, bisa menulis. Betul. Sinur, Pak. Oh, Sinur. Benar itu, ya. Tulisnya ya, Pak. Nggak bisa kebaca. Nah, sekalipun tulisannya jelek, tetapi bisa dia baca sendiri. Itu harapan saya. Ya. Dan ini juga kita harus selalu berlatih
Nah, dengan cara kita berlatih, menulis dan membaca ini adalah salah satu cara latihan yang efisien, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Baik anak-anak, kita sekarang masuk pada Abang mandi dulu ya. pengertian surat alam. Mungkin surat alam ini hal yang asing lagi, kita ketahui lingkungan kita masing-masing. Bang, sini. Karena surat alam ini mudah sekali untuk didapatkan. Apalagi kalau sekitar lingkungan pantai di lingkungan pegunungan, ini banyak sekali ditemukan serat-serat alam, dan barangkali di kota pun tidak tutup. Serat alam ini pasti saya yakinkan ada, baik yang sekolah di desa maupun yang sekolahnya di kota. Serat alam ini mudah sekali kita mendapatkannya sesuai dengan kebutuhan keinginan untuk hasil karya kerajinan. Ini serat ini merupakan jenis bahan baku untuk pembuatan produk baik yang berasal dari tumbuhan, yang berasal dari hewan, dan melalui biologis. Serat alam juga disebut sebagai serat. Jadi itu penjelasan dari serat alam. Nah, satu kata ini mempunyai arti dan makna yang sangat kerajinan ini sering sekali akan mendengar dari SD, dan mungkin kita sudah masuk dalam karya ini mendengar kata kerajinan. Ya, kalau kerajinan tidak berarti dan bisa jadi, saya jelaskan kata kerajinan ini adalah orang yang menghasilkan melalui keterampilan tangan. Jadi tangan kita itu harus aktif untuk melakukan sesuatu kegiatan. Jangan tangan itu biasa dibuat untuk memukul teman, tidak salah. Jadi tangan ini diberikan untuk melakukan karya-karya kerajinan yang berhubungan dengan produk-produk kerajinan. Jadi saya harap ini bisa menyebutkan ataupun bisa memberikan contoh. Kira-kira apa contoh karya kerajinan yang pernah dikenal maupun yang sudah pernah dilakukan, pengalaman-pengalaman SD, dan kita teruskan untuk mengembangkannya di kelas SMP saat ini. Ya, pertama sekali saya bertanya dan langsung memberikan contoh karya kerajinan tangan itu kepada anak-anak kami. Spontan saja saya langsung minta saran ataupun contoh dari anak kami. Untung Sugeng Riyadi, kira-kira apa contoh karya kerajinan ini? Topi Pak, tikar Pak, mungkin Pak, tas mungkin Pak. Ya, betul sekali. Yang ini pengalaman sekali dari SD-nya dulu sampai di SMP sudah menjadi contoh. Nah, yang berani juga, cerdas. Ya, saya teruskan lagi untuk memberikan contoh kepada kita karya kerajinan tangan ini. Ya, kepada anak kami Sri Sulastri. Ya Pak. Ya, berikan contoh karya kerajinan tangan ini. Biar dengar temannya semua. Camping Pak. Topi untuk
lagi. Tikar. Nah, saya sangat tertarik apa yang dikatakan Sri Sulasti. Tikar ini juga salah satunya yang dibuat dari bahan serat alami maupun serat buatan. Nah, kita bahas berbicara tentang serat alam yang berhubungan dengan serat alami. Nah, tikar ini juga bisa dibuat dari bahan dasar eceng gondok. Ada di lingkungan sekitar ini karena tidak ada gondok di daerah ini, ada alat penggantinya yaitu daun gendong. Ini saya perlihatkannya. Langsung kita lihat contoh dari daun gendong ini yang nantinya akan kita produk menjadi bahan tikar. Nah, ini anak-anak kami sudah bisa melihatnya. Nah, ini bahan dasar dari tikar ini adalah dari enceng gondok. Tapi kalau tidak ada enceng gondok dari daerah tertentu, maka alat penggantinya atau daun gendong. Daun gendong ini dibutuhkan di tertentu terdapatnya daun gendong ini di daerah perairan. Nah, maka kita bermaksud untuk mempersiapkan bahan daun gendong ini. Langsung saya berikan nanti bagaimana teknik pembuatannya dan bahan apa saja yang harus dipersiapkan. Tentu seperti contoh di sini, yaitu teknik pembuatan, baik itu teknik pembuatan tas bunga, pembuatan tikar, pembuatan topi, seperti yang dikatakan anak kami tadi Untung. Nah, tentu itu ada alat dan dasar yang harus dipersiapkan. Jadi kita membahas satu teknik buatan dari pas bunga yang terbuat dari bahan dasar hutan. Nah, alat dan bahannya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu rotannya dan ember yang diisi dengan air. Nah, cara pengerjaannya, nah ini kita mempersiapkan rotan ember yang diisi dengan air. Tentu rotan ini dari hari-hari sebelumnya, sebelum diolah, dia berbentuk bahan keras. Nah, kita mempersiapkan ember ini untuk melakukan terlebih dahulu pada bilasan rotan yang sudah diolah. Nah, dan kita lihat kerjanya. Dan pertama di dalam ember yang diisi air, jika ingin mewarnai, dapat diberikan warna ataupun warna teks. Kedua, ini juga kita bidang rotan yang telah kita rapikan pemolesannya dengan bisa dan terukur masing-masing rotan itu 40 cm. Kerja yang ketiga, buatlah sumbu seperti lingkaran obat nyamuk lebih dengan diameter yang disesuaikan dengan kebutuhan bentuk yang kita inginkan pada pembuatan bunga itu. Keempat, ketika sudah mencapai lingkaran yang sudah dikehendaki, kita jadi atur lusin dan mulailah melilitkan kembali rotan
yang ditangani dengan cara menyelipkan. Dan kelima, dalam proses ini kita membenturkan dengan cara membentuk pada jari-jari isi. Keenam, lanjutkan anyaman hingga tinggi yang dikehendaki si pembuat. 7. Guntinglah sisa jari-jari, lalu tekuk dan selipkan pada bagian paling atas hingga ke dalam. Dan ke-8, memberikan vernis supaya bisa lama dan indah dan kesan. Kita anyaman vas bunga jadi dan siap untuk diletakkan di atas meja. Nah, ini saya berikan satu teknik pembuatan dari vas bunga dari nangka. Itu nanti anak-anak kami saya kasih tugas. Nah, saya bagi tugas nanti kepada anak-anak kami ini. Saya siapkan nanti dari contoh yang Bapak jelaskan ini. Dan itu nanti bagaimana cara pembuatan atau dia dan bahan serta. Begitu juga bagaimana cara membuat daun melon ini untuk dijadikan dasar anyaman tikar ataupun untuk tas. Begitu juga saya kasih tugas yang berikutnya nanti kepada siswa-siswi kami. Kita akan membuat tempat dan usia sebagai peralatan agar budaya suku Nias. Ini nanti saya minta didistribusikan melalui lembaran LKPD siswa. Nah, ini saya tunjukkan dulu gambar-gambarnya biar tidak asing lagi melihat bunga yang sudah kita tadi. Ya, ini gambar vas bunga yang sudah jadi dari pembuatan dasar dan sampai bisa diletakkan di atas meja. Nah, ini darunggiannya yang sudah dibentuk dari bilang bambu sampai merasnya. Dan ini adalah gambar daun melon yang akan dijadikan nanti sebagai anyaman tikar. Dan ini adalah pedang ataupun tombak dan baluse dari Nias terbuat dari bahan serat alam. Nah, ini bisa dibuat dari kayu, bisa dibuat dari besi dan plastik. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak Guru mempersilakan anak-anak kami untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti dari beberapa serat alam yang di sekeliling kita dan yang berhubungan dengan tambahan sudah saya tampilkan di depan ini. Kepada kami saya akan Aku ingin bertanya, boleh anak. tugasnya kelompok atau individu, Pak? Ya, baik. Ini saya jawab satu persatu ya. Ini nanti pada sesi yang terakhir kita langsung membentuk karena berhubungan dengan persiapan kita pada pertemuan kedua minggu depan. Jadi kesimpulannya rasa bertentangan anak-anak tadi agak campur dengan anak-anak yang agak semangat, nanti kita buat kelompok. Bagaimana, setuju? Setuju. Ya, setuju anak kami. Ada pertanyaan lagi yang bisa berhubungan dengan bahan-bahan seperti ini. Kenapa itu di Nursat itu? Apa yang dilakukan datangi si Nursat itu? Halo Pak, semalam tidur. Oh, banyak sekali tugasmu ya. Jadi Iya, Pak. kita, ya, bye-bye. Saya tanggapi itu anak-anak yang antum. Coba gerakan tangannya. Angkat tangannya dulu. Ya, anak yang masih ragu ataupun kurang semangat, ataupun bagaimana, ya saya ajari kita untuk menghindari rasa ngantuk itu. Lalu
tangannya memegang telinga. Silakan pegang dan kalau sudah memegang telinganya tekan sedikit, tapi jangan kuat-kuat ya, nanti telingamu bisa sobek. Nah, sudah memegang telinga dan tekan sedikit sehingga terasa di depan mata itu dan kembali pencerahannya di depan semakin tajam. Ya, kepada anak kami silakan perhatikan kembali secara keseluruhan di depan. Nanti kalau ada yang kurang bisa dikurangi kembali menjalannya. Saya persilakan secara umum dalam kelas ini, silakan bertanya. Udah betul Pak. Anak ya silakan dilepas kalau sudah cerah penglihatannya, saja pandangannya silakan dilepas ya. Jangan pegang telinga temanmu itu, Nopriansa. Telingamu sendiri yang kamu pegang. Ya. Jadi baik sekali kalau ada yang jujur itu merasa ngantuk. Kalau ada yang merasa lelah lagi, ada teknik-teknik lain untuk kita bisa menyemangatkan suasana kelas kita ini. Saya rasa tidak ada lagi ya yang merasa ngantuk. Lapar. Ada caranya itu kalau lapar itu. Lapar gimana Pak? Angkat tangannya tadi, lalu menghitung nanti teknik tepuk-tepuk 337. Jadi hilang, bergetar nanti badanmu itu dan hilang rasa laparmu. Bisakah kita coba kan? Mau kalian kita coba? Coba Pak, itu Bang Miftah Ya. kelaparan itu Pak. Ya. Telapak tangannya dilebarkan dan ditepuk. Saya hitung 337. 1, 2, 3. Ya. Jadi ya bagus. Ya, jadi ada getaran sedikit di badannya sehingga kelelahannya terasa ada gerakan gitu. Memang kalau yang lapar itu memang membawa suasana ngantuk ya. Baik-baik. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan supaya nanti tiba kita untuk melaksanakan praktik ke depan tidak canggung lagi, tidak khawatir lagi. Tidak ada ya, langsung saya bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1, nama-namanya Untung, Roslina, dan Sri. 3 orang itu membuat teknik pembuatan daun gendong. Apa alat dan bahan yang dibutuhkan itu dicatat dulu. Nah, kelompok 2, Yudiasari, Marham, dan Nopriansa itu membuat gambar tikar. Dan melakukan desain gambar tikar itu secara bermacam-macam. Karena ada yang dikasih warna, nanti ada yang close. Jadi buat dulu beberapa warna tikar ataupun warna tas. Silakan. Nah, kelompok 3 ini dalam satu kelas kita ini kita buat 4 kelompok aja. Miftahuddin, Nur Setio, dan Sri Heriani itu mempersiapkan membawa alat. Ini alat nanti yang dibawa oleh Miftahuddin, Nur Setio, dan Sri Heriani. Ini alat ini saya tunjukkan sekaligus. Dan yang keempat, kelompok 4 ini nanti membawa
Yang D belinya di mana, Pak? Yang mana ini? Yang gambar D ini? Iya, itu apa, Pak? Oh, bagus sekali. Sebenarnya ini mau saya jelaskan, tapi karena ada anak-anak kami yang agak cakep sekali memperhatikan gambar dari depan. Jadi boleh sekaligus kita jelaskan nanti ya. Sabar ya Naya. Ya. Ini saya teruskan kelompoknya dulu. Ade, Eka, Rostika, dan Iketut itu gabung satu kelompok ya. Baik, Pak. Ya, baik. Untuk melihat gambar di atas, ini ada anak kami yang pandang langsung lihat gambar D itu apa ya? Gambar ini ada yang bisa mungkin secara jelas ataupun kurang jelas. Kalau jelas ini pasti mudah. Jelas dulu gambarnya, saya tanya. Kan Pak, Jelas? tembak-tembakan anak-anak yang D. D ini. Ya. Ini D ini adalah meter, ini yang ditarik ke atas ini. Ini meter. Ini cara melakukan alat ukur. Kalau di rotan tadi harus kita ukur 40 sampai 60 cm. Ini meter ini. Meter atau lem itu Pak? tembak Pak, mungkin itu Lem Pak. tembak, Pak. Itu lemnya, Pak. Ini. Ya, bagus. Ya, kalau anak-anak kami semakin kritik, artinya semakin cerdas itu. Kalau anggapnya meter ataupun anggapnya lem, nah ini tentu kita selalu mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan kita ke depan. Karena di gambar ini tertuang meter, dan kalau memang cara pandang anak kami lem, ya tentu kalau nantinya pada alat yang kita butuhkan digunakan, maka itu tentu dipersiapkan juga ya. Pak Guru. Jangan khawatir itu ya. Pak Guru. Silakan. Tapi, Oke. Pak Guru. Pak Guru. Ya. Oke. Tapi itu bisa itu lemnya buat jadi alat mengukur, bisa, Pak Guru. Ya, bagus. Pak Guru. Meter itu bermacam-macam. Ya. Waktunya. Silakan. Waktunya istirahat Pak Guru. Kami mau makan. Oh, baik sekali. Ini usul-usul yang menyemangatkan ini ya. Kita jelaskan secara singkat. Ini penting. Baik, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, saya minta sekali lagi anak kami Ade, Eka, Rostika untuk memimpin kita di dalam doa, dan kita nanti berdekat les. Silakan Ade, Eka. Baiklah teman-teman, setelah kita mengikuti pelajaran Pak Ino, marilah kita berdoa sesuai agama, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih anak kami Nopriansa sudah memimpin kita dalam doa. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Berdoanya selesai, dan jangan lupa Bapak pesan sekali lagi, persiapan tugas minggu depan sudah saya bagi kelompoknya, dan jangan lupa membawa buku, bahan, dan alat setiap kelompok. Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.